Sahabat pembelajar, mari kita mencoba memahami Permendikbud nomor 1 tahun 2026. Coba deh kita bayangin, kira-kira gimana ya wajah pendidikan di Indonesia beberapa tahun ke depan? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal peraturan baru yang bisa jadi mengubah semuanya. Namanya Permendikbud nomor 1 tahun 2026, dan di sini kita bakal kupas tuntas apa artinya ini buat siswa, guru, dan ya, buat kita semua. Jadi, ini bukan cuma pembaruan biasa ya. Ini lebih ke pergeseran cara pandang soal pendidikan itu sendiri. Sebuah filosofi baru yang dirancang biar kita siap menghadapi tantangan zaman. Oke, yuk kita selami lebih dalam lagi. Di pusat peraturan baru ini, ada 3 kata kunci yang bakal jadi fondasi. Pembelajaran itu harus berkesadaran, bermakna, dan yang paling penting, menggembirakan. 3 pilar ini nih yang jadi dasar dari semua yang akan kita bahas. Oke, biar gampang ngikutinnya, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari konsep dasarnya, terus kita dalami 3 prinsip intinya, lalu kita lihat gimana cara merencanakan, melaksanakan di kelas, sampai model penilaiannya. Semuanya didesain ulang untuk masa depan. Oke, kita mulai perjalanan kita dari bagian pertama ya. Kita coba pahami dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan standar proses di Cetak Biru Pendidikan yang baru ini? Gampangnya, bayangin aja standar proses ini kayak resep masakan. Ini tuh panduan dasarnya, kriteria minimal tentang gimana seharusnya proses belajar itu berjalan. Tujuannya cuma satu, memastikan setiap siswa bisa mencapai hasil akhir yang oke, yaitu standar kompetensi lulusan yang udah ditetapin. Dan ini penting banget, ini bukan lagi wacana atau usulan. Aturan ini udah resmi. Ini pedoman yang berlaku sekarang, jadi standar-standar yang lama itu udah digantikan. Inilah wajah baru pendidikan dasar dan menengah kita di Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat, standar proses ini berdiri kokoh di atas 3 pilar utama, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, ketiga pilar ini saling nyambung banget dan bakal jadi kerangka pembahasan kita sampai akhir nanti. Sekarang, yuk kita balik lagi ke jantung dari semua ini. Tadi kan kita udah sebut tuh, berkesadaran, bermakna, sama menggembirakan. Tapi, apa sih artinya dalam praktek belajar sehari-hari di kelas? Nah, ini bagian yang paling saya suka. Fokusnya itu langsung bergeser ke pengalaman siswa. Berkesadaran itu artinya kamu ngerti kenapa kamu belajar sesuatu, bukan cuma disuruh. Bermakna itu artinya pelajarannya nyambung sama kehidupanmu. Dan menggembirakan itu, ya prosesnya harus bikin semangat, bukan malah jadi beban. Ini benar-benar perubahan cara pandang yang luar biasa. Oke, prinsipnya udah kita pegang. Terus, gimana caranya para guru bisa mewujudkan ini semua di kelas? Nah, kita masuk ke pilar pertama, perencanaan proses pembelajaran. Perencanaannya sekarang dibikin lebih simpel tapi esensial. Setiap rencana pembelajaran itu minimal harus bisa jawab 3 pertanyaan ini. Apa tujuannya? Gimana cara mencapainya? Terus, dari mana kita tahu tujuannya udah tercapai? Simpel kan? Bikin tujuan belajar juga nggak bisa asal-asalan, harus nyambung sama standar kelulusan, tapi juga harus realistis. Maksudnya, harus lihat dulu siswanya kayak apa, sekolahnya punya fasilitas apa aja. Intinya, bikin tujuan yang bisa dicapai, bukan cuma impian di atas kertas. Kalau rencananya udah mateng, sekarang waktunya masuk ke kelas. Gimana pilar kedua, yaitu pelaksanaan, bisa mengubah pengalaman belajar jadi lebih aktif dan seru? Coba dibayangin sebuah kelas yang isinya bukan lagi cuma duduk diam mendengarkan, tapi sebuah lingkungan yang interaktif, inspiratif, dan ngasih ruang buat siswa berinisiatif dan jadi kreatif. Nah, suasana belajar ideal kayak gini yang mau diwujudkan. Nah, untuk menciptakan atmosfer seperti itu, peran guru juga harus berubah. Jadi apa aja sih peran baru yang harus diemban para pendidik? Ada 3, jadi teladan, jadi pendamping, dan jadi fasilitator. Inilah pergeseran dari dosen menjadi pemandu. Keteladanan itu tentang jadi panutan. Pendampingan itu tentang ada di samping siswa, dukung mereka. Dan fasilitasi itu artinya membuka pintu dan nyiapin sumber daya supaya siswa bisa belajar mandiri. Sekarang kita sampai di pilar ketiga, pilar terakhir, penilaian. Tapi coba lupain dulu deh soal ujian, karena pendekatan yang baru ini jauh lebih inovatif. Fondasi dari model penilaian yang baru ini dimulainya dari diri guru sendiri ya. Yap, penilaian proses pembelajaran itu diawali dari refleksi diri. Jadi, titik mulanya itu sangat personal dan introspektif. Tapi, refleksi diri ini baru langkah pertama.
Proses penilaian ini sengaja dirancang untuk jadi sebuah kegiatan kolaboratif. Jadi guru nggak dibiarin sendirian dalam perjalanan ini. Nah, disinilah letak revolusinya. Rekan sesama guru, kepala sekolah, dan yang paling menarik, siswanya sendiri sekarang ikut serta menilai proses pembelajaran. Ya, kamu nggak salah dengar. Siswa sekarang punya suara. Penilaian dari sesama guru tujuannya buat membangun budaya saling belajar, sementara dari kepala sekolah fokusnya ke umpan balik yang membangun. Keduanya punya peran unik untuk pengembangan profesional para guru. Terus, kenapa siswa dilibatkan? Tujuannya buat memberdayakan mereka. Ini soal menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab, dan menciptakan kelas yang benar-benar partisipatif. Jadi, inilah inti dari Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026. Ini bukan cuma sekumpulan aturan, tapi sebuah upaya untuk menumbuhkan ekosistem pembelajaran yang baru, yang lebih hidup, lebih reflektif, dan menempatkan kolaborasi di pusat segalanya. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan bersama. Kalau siswa dan guru sekarang jadi mitra, bukan lagi subjek dan objek, menurut Anda, gimana ini bakal mengubah wajah pendidikan dan bahkan masa depan bangsa Indonesia?